Oke, jadi kalau misalnya ada yang masih kurang jelas ya tentang korelasi dan regresi, Anda langsung bisa menyalakan mic-nya, mikrofonnya, kemudian silakan langsung bertanya ya ke saya interupsi. Kalau via chat, ya karena ini di depan layar saya seperti yang Anda lihat ya di Microsoft Excel, jadi saya tidak bisa bolak-balik ke Meet ya, ke Google Meet. Jadi saya ulang lagi untuk ini, untuk menggunakan fungsi korelasi dengan menggunakan fungsi function ya. Nah di sini ada nama fungsinya itu sama dengan Corel. Untuk fungsi dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian dilanjutkan dengan nama fungsinya. Nama fungsinya itu Corel. Kemudian setelah nama fungsi itu dimulai dengan tanda kurung, kemudian dilanjutkan dengan argumen. Nah, argumennya di sini ada array 1, ada array 2. Array 1, nah ini Anda pilih variabel yang satunya, misalnya umur, kemudian pilih yang variabel yang keduanya, ini dengan tekanan sistolik. Nah, di sini Anda perhatikan tanda koma atau titik koma, tergantung setting regional ya. Oke, ini tanda koma, di sini karena di saya koma, mungkin di Anda titik koma. Kemudian dipilih variabel yang kedua. Kemudian Anda tekan enter atau Anda berikan kurung tutup. Kalaupun Anda enter, kurung tutupnya otomatis itu diberikan sama Microsoft Excel ya. Tuh. Korelasinya kurang lebih sebesar 0,96 atau kekuatan, nilai kekuatan hubungannya, nilai R itu ya. Ini nilai R sebetulnya. Nilai korelasinya itu ya. Jadi nilai korelasi atau kekuatan hubungan antara umur dengan tekanan sistolik itu sebesar 0,96. Bagaimana untuk hubungan antara berat ini dengan tekanan sistolik? Nah, di sini contohnya Anda menggunakan fungsi Corel barusan ya. Saya anggap Anda sudah tahu ya nama fungsinya. Tapi kalau misalnya Anda tidak tahu sintaknya seperti apa, nah ini Anda bisa menggunakan tab formula yang ada di sini. Di sini ada home, ada insert, ada pivot layout, formula ya. Di formula kemudian Anda pilih nama fungsinya itu insert function. Insert function. Nah di sini ini ada beberapa kategori seperti yang dijelaskan tadi ya. Saya ulang lagi karena ini tadi ada perbedaan untuk mereka. Oke, ini pilih all, kemudian Anda pilih nama fungsinya. Di sini nama fungsinya Corel ya, Corel korelasi. Ini terlewat ya, Corel. Nah ini ya, Corel. Oke. Nah, untuk array yang pertama itu matriks yang pertama atau variabel yang pertama itu yang mana? Ini boleh array yang pertama itu tekanan darah atau umur. Ini tidak memandang X dan Y ya. Ini bisa bolak-balik antara X dengan Y. Beda dengan regresi ya. Kalau korelasi itu X dan Y itu tidak diperhatikan arah tanda panahnya ya, bisa bolak-balik. Oke, untuk arah yang pertama ini tidak dimulai dari angka ya, tidak dimulai dari umur, di sini tidak dimulai dari age. Kemudian untuk arah yang kedua ini systolic pressure di sini ya. Oke, ini sudah dan nilainya kurang lebih katanya 0,95. 0,95 ya. Sorry, ini ada kesalahan. Karena saya ingin melihat pola hubungan antara dekat dengan systolic pressure, sedangkan untuk arah yang pertama, tadi salah saya memilihnya. Salah memilihnya. Ini harusnya yang ini ya, dari C ya. C2 sampai C8 ya. C2 sampai C8. Kemudian ini D2 sampai D8. Oke ya. Anda tekan oke. Nah ini kalau tadi pas pertama Anda buat formulanya sendiri di sini Anda dengan mengetikkan Corel, kalau di sini dengan menggunakan widget insert function ini Excel sendiri yang membuat formula ini. Kita hanya tinggal memilih ya, tinggal memilih. Terserah Anda mau menggunakan cara yang mana ya. Apakah Anda mau mengetik formula langsung di sini atau Anda mau menggunakan widget di sini ya, dengan menggunakan insert function.
Tapi mungkin kalau misalnya Anda sudah sering menggunakan insert function dan Anda tahu rumusnya, Anda tahu sintaksnya, mungkin Anda akan langsung mengetik formula yang ada di sini ya. Saya kira mungkin seperti itu. Nah, kalau kita lihat hubungan antara hubungan linear ya antara A sama tekanan sistolik di sini, ternyata yang lebih besar itu A ya, 0,96 ya atau 96%, sedangkan berat ini 75% atau 0,75. Jadi hubungan antara umur dengan tekanan sistolik itu lebih kuat ya dibanding dengan hubungan antara sistolik dengan berat badan. Oke, itu ya. Ini korelasi dengan menggunakan worksheet function ya. Kemudian bagaimana korelasi kalau misalnya ini oke lah di sini kita sudah lihat ya hubungannya 0,9 0,75. Coba kalau dilihat di contoh 2 ya. Contoh 2. Kita misalnya ingin melihat ya di sini ya hubungan antara misalnya kedalaman, pH 2O, pH kecil terserah. Anda mau menggunakan yang mana di sini ya. Misalnya N total, C organik. Nah, kalau misalnya di sini Anda ingin melihat korelasi masing-masing, korelasi misalnya, kedalaman dengan pH bagaimana? Kedalaman dengan pH kecil bagaimana? Kedalaman dengan F reactivity bagaimana? Kedalaman dengan ini pasti Anda akan lama ya menuliskan fungsi-fungsi yang ada di sini ya. Anda menuliskan fungsi seperti ini, oke. Korel misalnya hubungan antara kedalaman ini kedalaman dengan pH H2O misalnya ini. Kemudian Anda mengetik lagi di sini kedalaman dengan pH KCl dan seterusnya ya. Kalau misalnya ini ratusan itu pasti capek ya membuat formula seperti itu. Belum lagi kalau misalnya Anda nanti ingin melihat hubungan antara pH H2O dengan C organik, pH H2O dengan N total ya. Nah, di Microsoft Excel sebetulnya sudah menyediakan tools analisis sederhana ya, namanya toolpath. Tapi secara default itu tidak aktif. Kalau misalnya sudah aktif, Anda tinggal lihat di tab pinggir formula, di sini ada data. Anda lihat di sebelah kanan di sini, ada data analisis tidak di sini. Saya yakin mungkin di antara Anda ada yang belum ada menu data analisis ya. Nah, sekarang bagaimana memunculkan menu ini ya, data analisis ini. Nah, caranya, nah ini mungkin sedikit berbeda-beda ya antara beberapa versi dari Microsoft. Tapi intinya sebetulnya ada di menu option ya. Nah, untuk menu option, kalau di Office 365 dan Office 2010 saya kira mungkin tidak terlalu jauh ya. Coba Anda klik tab file di sini. Di bagian bawahnya ada option gitu. Silakan Anda cari, ini ada option ya. Mungkin ada juga yang di bawah sebelah sini ya. Kalau misalnya di Microsoft Office 2010, biasanya letaknya di sebelah sini. Ini option ya. Jadi saya ulang lagi. Saya ulang ya. Coba Anda klik file. Kemudian Anda pilih option di sini. Saya tidak tahu shortcut atau shortkey-nya. Kalau dulu tuh Alt T sama E, tapi sekarang sudah nggak jalan. Saya coba berikan ya. Nah, kalau sudah muncul ini di option di sini ya, Anda ingin mengatur setting regional misalnya koma dengan titik dan seterusnya, di sini ada ya. Ini
Anda bisa menggunakan sistem atau Anda bisa mendefinisikan sendiri. Nah, itu lewat ya. Ini kita fokus ke add INS ya. Add INS di sini. Anda klik add INS. Nah, kemudian di sini ada Excel add INS ya. Dipilih sama Anda, tapi defaultnya emang sudah terpilih ya. Excel add INS ya. Kalau sudah diarahkan ke Excel add INS, Anda tinggal tekan Go di sini ya. Tekan Go. Nah, Anda checklist ya, terserah mau menceklis yang pertama atau yang kedua itu sama aja ya, salah satu saja. Jadi misalnya saya checklist itu analisis toolpath di sini sama solver ya. Di sini ada ya data analisis sama solver. Karena dua-duanya saya cek gitu ya. Oke, salah satu aja analisis toolpath yang ini atau yang bawah ya, salah satu. Kalau sudah, tinggal Anda tekan OK. Kalau misalnya sudah ditekan OK, nanti menu tersebut akan muncul di tab Home, Insert, Physical Out, Formula, Data ya. Data lihat di sebelah kanan, ada data analisis di sini. Oke. Ada yang kesulitan atau ada yang mengalami kendala? Oke ya, mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Muncul menu data analisisnya? Muncul, Kak. Muncul. Oke ya. Ada yang tidak muncul? Oke ya. Mudah-mudahan tidak bermasalah ya, tidak ada kendala. Semua sudah terinstall atau terpasang toolpath-nya yang barusan. Nah, kalau sudah terpasang, oke, saya kembali lagi ke Microsoft Excel. Nah, sebelum masuk ke sini, coba Anda kembali lagi ke contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Nah, untuk dua kasus seperti ini, Anda gampang lah bisa menggunakan formula ini. Tapi kalau yang tadi, untuk contoh yang lebih banyak, ini ya nanti ribet ya, butuh waktu untuk membuat formula tersebut. Coba kita bandingkan ya dengan menggunakan data analisis yang sudah kita aktifkan barusan ya. Nah, caranya klik menu data analisis ini. Data analisis. Kemudian cari di sini ya menu korelasi. Sudah? Kalau sudah, tekan OK ya. Nah, di sini input rank-nya tidak seperti yang tadi ada array 1 atau array 2. Tidak seperti ini ya. Jadi, ini untuk input rank-nya, mana katanya rank data yang mau Anda buat korelasinya. Nah, Anda tinggal memilih di sini ya. Nah, dari sini kita ingin melihat hubungan antara weight, kemudian tekanan sistolik ya. Anda blok. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi saya hanya memilih dari angkanya saja. Di sini saya memblok dari nama variabelnya ya. Hanya saja untuk penamaan, ingat di sini. Nah, penamaan misalnya systolic pressure, ini ada dua kata. Jangan jadi dua baris. Misalnya di baris 1 systolic, kemudian di baris 2 pressure ya. Tapi nama systolic pressure ini harus ada dalam sel yang sama ya. Tidak boleh ada dalam dua baris ya. Harus dalam sel yang sama. Oke, saya pilih dari mulai E di blok ya sampai ke baris ke-8. Nah, seperti ini ya. Ini ada blinking. Nah, kalau sudah, kembali lagi ke kotak dialog yang tadi. Nah, di sini ada pertanyaan katanya. Apakah di baris pertamanya itu merupakan nama variabel atau label? Karena saya membloknya dari ini, dari baris pertama, dari nama variabel, makanya di sini saya checklist. Nah, Anda juga harus diaktifkan ya checklistnya di sini. Nah, kalau sudah ya, Anda tinggal tekan OK. Anda perhatikan dulu di sini, korelasinya 0,96 sama 0,75 ya.
Ini korelasi dengan sistolik. Oke, Anda tekan oke. Nah, hasilnya seperti ini. Tabel matriks ya. Coba sekarang Anda lihat di sini. Ini karena setangkup ya, kalau misalnya Anda mengisi ini dan ini, sebetulnya nilai yang ini sama dengan 0,74. Kemudian systolic pressure di sini ya, dengan E itu sama dengan 0,95. Kemudian yang ini 0,75. Ini setangkup sebetulnya nilainya. Makanya dia memberikan nilai yang di segitiga bawah saja, di segitiga bawah di sini ya. Ini satu berarti korelasi antara dia dengan dia sendiri. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Korelasi antara A dengan systolic pressure, ini di baris paling bawah. Ini 0,95. Kemudian berat dengan systolic pressure di sini 0,75. Nah, selain itu, dia juga mengeluarkan input antara hubungan umur dengan berat di sini ya. Umur dengan berat di sini. Ada hubungannya. Meskipun untuk kasus ini tidak kita inginkan ya. Tapi ini otomatis ya dikeluarkan oleh Microsoft Excel. Oke ya. Nah, ini lebih mudah ya menggunakan tool tersebut ya. Ini nilai korelasinya keluar semua. Coba sekarang untuk contoh 2 ya, contoh 2. Ingat di sini ini harus satu baris ya. F reactivity, P tersedia, kemudian berat volume, AL sama setengah F. Jangan Anda memberikan nama variabel itu 2 baris ya. Jadi untuk baris yang pertama itu dianggap nama variabelnya ya. Jadi untuk nama variabel tidak bisa 2 baris ya, baris 1 dan baris 2 tidak bisa. Oke, untuk latihan, coba Anda lihat nilai korelasi pada rentang data ini ya, dari mulai kedalaman depth sampai AL tambah setengah FF ini ya. Silakan Anda coba ya. Kita coba bareng-bareng. Klik data, kemudian diklik data analisis, pilih korelasi, kemudian tekan OK, kemudian pilih rentang datanya yang mana, dari mulai kedalaman misalnya di sini di blok ya, sampai ke sini. Nih di sini dari D1 katanya sampai N1, D1 tadi sampai N13 di sini ya, N13. Kemudian labelnya itu yakinkan harus dicek ya. Oke. Kan oke. Nah, ini keluar nilai korelasinya semua ya. Nilai korelasinya semua. Ini setangkup ya. Kalau Anda mau membuat 2 desimal, Anda tinggal blok semua. Ini di sini mungkin 2 desimal ya. Dan Anda bisa melihat di sini, di explore ya, kira-kira yang mana nih? Ternyata yang berhubungan dengan kedalaman, misal C organik ini ya, C organik ini 0,83. Ini hubungannya negatif. Berarti semakin dalam, C organiknya itu semakin berkurang ya. Jadi C organik kebanyakan di permukaan ya. P tersedia ini juga hubungannya negatif. Berarti semakin dalam, P tersedia itu semakin berkurang ya. Oke, nah itu interpretasinya. Jadi kalau korelasi negatif berarti itu semakin dalam di sini, untuk depth di sini ya, semakin dalam berarti itu semakin kurang. Oke, itu untuk korelasi ya, untuk korelasi dengan menggunakan formula biasa atau dengan menggunakan tool data analisis itu ya, data analisis yang tadi. Mudah-mudahan sudah bisa diikuti ya untuk penggunaan korelasi dengan menggunakan worksheet function dan toolpack data analisis tadi ya, korelasi. Oke, sekarang berlanjut ke regresi ya, ke regresi. Untuk regresi linear biasa, misalnya hubungannya seperti ini, Y sama dengan misalnya A tambah BX, ini tergantung ya, fungsinya apakah seperti itu, atau MX tambah C, atau B0 tambah B1X misalnya, ini contohnya A tambah BX ya. A itu konstanta, atau kalau misalnya Anda mungkin waktu SLM seperti ini, MX tambah C, bisa gitu ya.
sama aja sebetulnya. Di sini gradiennya di sini B, kalau di sini gradiennya M ya, M. Konstantanya di sini intercept, konstanta di sini A, di sini C ya. Ini sama saja sebetulnya modelnya. Nah, kalau Anda ingin melihat regresi antara systolic pressure dengan umur misalnya, berarti systoliknya itu Y, ini sebagai Y ya, dan X itu sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai X misalnya. Contohnya di sini karena X-nya nanti ada 2 ya, saya buat X1 aja ya. X-nya itu X1 ya. Nah, kalau ingin membuat formula seperti ini, saya yang pertama saja. A itu sama dengan fungsinya itu intercept, sama fungsinya seperti itu ya. Kemudian B itu untuk gradien, itu nama fungsinya itu top. Ingat ya. Jadi untuk mendapatkan nilai A, intercept, ini Anda buat, kemudian ini nilai korelasi ya, nilai R. Ini nama fungsinya, tadi Anda sudah ya. Nama fungsinya korel ya di sini. Oke. Untuk A, intercept ini, Anda buat formula di sini, mulai tanda sama dengan, anggaplah Anda sudah tahu ya, dia ada. Intercept. Nah, di sini harus jelas ya, jangan tertukar ya antara Y sama X ya, jangan tertukar di sini. Y-nya katanya, mana nilai Y yang diketahui? Nilai Y yang diketahui, ingat ya, kalau menggunakan formula di sini, labelnya jangan dipilih ya, tapi dimulai dari angka. Ini nilai Y-nya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan tanda koma atau titik koma, tergantung ya sistem yang Anda gunakan. Jadi koma. Kemudian nilai X-nya yang mana katanya? Ini ya. Oke. Ini nilai intercept-nya katanya 61,24. Kemudian gradiennya atau kemiringannya di sini ya. Ini nama fungsinya. Seperti ini ya. Juga sama ya. Y-nya dan X-nya jangan tertukar ya. Caranya sama seperti yang tadi. Ini Y. Kemudian koma dan pilih ya. Ini katanya kemiringannya, gradiennya. Dan nilai korelasinya tadi Anda sudah buat, nilai korelasinya itu 0,96. Oke, untuk latihan. Nah, ini boleh sebetulnya kalau korelasi mau tertukar mau tidak ya. Ini contohnya yang ini sama yang ini ya. Saya yang Y dulu yang dipilih. Sama aja. Itu nilainya 0,96 seperti ini. Dan untuk R kuadrat ya. Ini kuadrat koefisien determinasi ya. Ini tinggal nilai korelasinya itu dikuadratkan. Ini nilai R kuadratnya ya. Saya buat 3 desimal misal, atau 2 desimal. Jadi nilai korelasinya itu 0,96, koefisien determinasinya itu ya nilai R kuadratnya 0,91, kemudian A-nya 61, B-nya 1,47. Jadi persamaannya itu ya, persamaannya kalau Y itu sama dengan sistolik, sama dengan 61,24 ditambah 1,47 X 1 ya. Kebetulan itu X tadi disimbolkan dengan X1 ya. Oke. Nah ini ya. Persamaannya dengan R kuadrat sama dengan 0,91 ya. Kalau misalnya ini
R kuadrat 0,91 ya. Jadi hubungan antara sistolik dengan E itu mempunyai persamaan Y sama dengan 61,24 ditambah 1,47 kali X1 dengan nilai R kuadrat 0,91. Artinya di sini kita yakin ya dengan tingkat kepercayaan, taraf kepercayaan 95% bahwa tinggi rendahnya sistolik ini, systolic pressure 91% itu disebabkan oleh umur ya, dan sisanya itu disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Nah itu interpretasinya ya. Anda bisa juga membuat dengan cara yang sama untuk melihat pola hubungan antara systolic pressure dengan berat ya, dengan berat. Oke, ini untuk regresi linear sederhana. Nah, kalau misalnya regresi linear berganda, berarti Y sama dengan, nah ini Anda buatnya seperti ini mungkin, A ditambah B X1 ditambah C X2, misalnya seperti itu. Untuk regresi linear ganda ya. Atau biasanya ada yang menggunakan B0 tambah B1, ini tambah B2, beta 2 ya. Seperti itu. Nah, berarti yang X1-nya itu X, yang X2-nya itu berat ya. Nah, untuk regresi dengan menggunakan ini kalau menggunakan fungsi seperti ini rada susah ya. Struknya nggak ada ini. Struknya di sini ada D, ada C ya, ada D, ada C. Nah, ini kalau misalnya Anda mau explore, nanti ada fungsinya namanya linear ini ya, untuk regresi linear gitu ya. Tapi saya tidak bahas ya, saya tidak bahas karena terlalu panjang. Kita cari yang simpel saja lah, ya. Paling tidak saya mengenalkan ini ya, mengenalkan tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan perhitungan analisis regresi dengan menggunakan data analisis yang tadi ya? Oke, Anda klik menu data, kemudian klik data analisis. Nah, Anda pilih di sini nama fungsinya regresi ya, regresi. Oke. Nah, coba regresi untuk regresi linear sederhana ya, bukan regresi linear berganda. Y-nya katanya yang mana? Anda pilih Y-nya. Saya pilih dari nama variabelnya. Kemudian X-nya saya pilih dari nama variabelnya juga. Dan saya informasikan ke Microsoft Excel bahwa baris pertama itu adalah label ya. Taraf kepercayaannya itu 95% atau taraf nyata 5%. Oke, yang lainnya saya biarkan seperti ini. Anda terserah mau milih residual, standar residual ya, atau residual plot, line fit plot, dan seterusnya ya. Saya hanya memilih ini. Oke. Kemudian tekan OK ya. Coba sebelum Anda menekan OK, Anda perhatikan dulu di sini persamaannya. Ini 61,24, ini 1,47. Anda tekan OK. Nah, ini panjang outputnya ya. Coba kita perhatikan di sini. Masih ingat nilai korelasinya 0,96 dan R kuadratnya 0,91. Kita lihat di output ini. Ini 0,96 sama ya. Kemudian R square-nya di sini 0,191. Nah, di sini hanya saja ada nilai R square yang sudah disesuaikan. Ada standar error. Kemudian dari data katanya 7. Kayak ini ya nilai ininya. Kemudian untuk persamaannya, Anda masih ingat tadi. Untuk persamaannya di sini ada koefisien 61,24 dan 1,46. Ini Anda bisa lihat di sini persamaannya itu sama dengan seperti ini ya. 61,24 ditambah 1,47 X1 katanya. Ini interceptnya. Dan R kuadratnya 0,91. Signifikan atau tidak? Nah, ingat waktu saya memberikan materi tentang korelasi dan regresi ya. Nah, bisa menggunakan uji untuk keseluruhan model dengan menggunakan ANOVA uji F. Coba lihat di sini uji F. Ini signifikan di sini.
Signifikan karena apa? Karena nilai signifikan, nilai probability-nya di bawah 0,05 ya. Kalau di bawah 0,05 berarti model regresi yang ini itu sudah benar ya, sudah benar, nyata kalinya signifikan. Atau kalau misalnya Anda membandingkan dengan F tabel, ini F tabel misalnya F 0,05, Anda tinggal gunakan fungsi F inverse ya. Nah, F inverse yang ini. Probability 0,05, kemudian derajat bebas satunya ini, derajat errornya ini ya, derajat bebas yang keduanya ini. Ini nilainya 6, ini nilainya 52, F hitungnya ya, 52 lebih besar daripada 6, sekian. So dengan F 0,01 ya. Dan di sini kalau kita lihat ini sangat nyata ya, berarti jangankan dengan 0,05, dengan 0,01 pun kayaknya itu tetap masih lebih besar angka 53. Jadi tinggal Anda buat lagi formulanya F inverse, probability-nya 0,05 sama seperti tadi. Kemudian derajat bebas yang pertama ini, derajat bebas yang kedua sama seperti tadi. Ini nilainya solid, bukan 0,05, 0,01. Ini 16 masih tetap lebih tinggi F hitung dibanding dengan ini. Makanya ini kalau dikasih bintang, ini bintang 2 ya, atau di sini bisa dilihat dari signifikansinya ini sangat nyata. Oke, itu untuk uji model keseluruhan. Kemudian untuk kontribusi dari masing-masing ini X1 signifikan atau enggak? Anda bisa juga dengan menggunakan uji T. Lihat di sini dia. Ini dengan uji T ya. Apakah ini memberikan kontribusi yang signifikan X1 itu atau tidak? Nah, kita lihat dari sini ya, dari nilai value-nya di sini. Ini kedua-duanya itu signifikan ya, signifikan. Ini dengan menggunakan uji T, ini dengan menggunakan keandalan dari model ya, keandalan dari model keseluruhan. Kalau ini per variabel. Oke, di sini sinkron ya, antara ini dengan ini sama ya, 757 ini 757 sama ya nilai signifikan ini. Itu kalau misalnya satu variabel ya. Kalau misalnya dua variabel, nilai ini signifikan ini dengan nilai signifikan ini belum tentu sama ya antara uji F dengan uji T. Coba kita lihat ya, apakah systolic pressure ini berhubungan juga selain dengan age ini dengan berat ya. Coba kita buat model yang kedua di sini ya, dengan regresi linear berganda. Caranya sama seperti yang tadi. Klik data, kemudian data analisis, pilih regresi. Nah sekarang Y-nya masih tetap yang tadi ya, systolic pressure. Dan X-nya sekarang, X-nya yang tadi hanya age saja, umur saja di sini. Sekarang kita pilih dua. X-nya ini ada dua ya, usia sama berat. Label ini sudah di checklist, kemudian saya tekan OK. Kita lihat. Kalau kita buat persamaan, kita lihat dari sini ya. 52, nah berarti kalau kita buat persamaan itu Y sama dengan ini ya, 52,23 misalnya, ditambah, nah ini tambah karena di sini nilainya positif ya, kalau negatif berarti dikurangi, sama 1,36 kali X1, di sini X1 ya, umurnya, ditambah 0,26 X2 dengan R kuadrat misalnya, R kuadrat sama dengan, coba lihat di atas ya, 0,92 ya, lebih besar kan ya di sini, ini 0,92, sedangkan yang tadi ini hanya 0,91, lebih besar ya, berarti kita lebih percaya model yang ini ya, dengan menyertakan misalnya age sama weight. Tapi coba Anda lihat ya, tadi dengan hanya memasukkan umur saja, nilai R-nya itu 0,91. Sekarang setelah kita masukkan berat di sini, ternyata nilai R-nya 0,92. Ini hanya nambah 0,01 ya.
Berarti kontribusi dari berat ini sebetulnya sangat sedikit ya. Lebih utama tuh umur ya. Kemudian kalau kita melihat nilai regresinya, ini R ini signifikan atau tidak, kita lihat dari sini. Ini nilainya 0,06. Berarti ini sangat nyata ya, sangat nyata. Oke, untuk model yang kita buat sudah oke katanya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat uji parsial ya, uji parsial dari masing-masing variabel X sama Y, coba kita lihat di sini. Nilai P value ini signifikan. Signifikan ya. Sedangkan yang ini tidak signifikan kalau kita perhatikan di sini ya. Oke lah. Intinya kayak gitu. Lihat, ini di bawah 0,015, di bawah 0,05 maksud saya, sedangkan ini 0,7. Ini tidak signifikan ya ini. Berarti kalau dengan demikian, model yang kita buat ini sebetulnya meskipun nilai R kuadratnya kalau keseluruhan model oke, tidak masalah, tapi setelah diuji parsial, ternyata di sini ini katanya kontribusinya kecil ya dari berat tuh. Hanya 0,01 tadi ya, dan di sini dilihat di uji parsialnya ini tidak signifikan. Jadi kalau kita mau membuat model yang betul, sebaiknya berat ini dibuang. Jadi kita lebih percaya ke model yang pertama di sini ya. 61,24 tambah 1,47 X1 ya. Jadi kita tidak usah mendata tentang usia, tentang berat ya. Cukup katanya dengan usia saja ya. Itu tingkat kepercayaannya tadi 100%-nya 95% ya. Itu nilai R kuadratnya koefisien determinisnya sudah tinggi 0,9. Oke ya. Itu regresi dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Kemudian kalau Anda ingin menampilkan secara grafik ya, tadi kan sebelumnya, untuk melihat apakah umur ini berhubungan dengan systolic pressure, ini ya. Sebelum Anda buat modelnya, apakah itu linear atau kuadratik, disarankan sebetulnya Anda membuat diagram baru dulu ya, scatter plot. Ya, scatter plot. Nah, untuk membuat scatter plot, coba Anda klik ini ya, play, kemudian tekan kontrol, Anda pilih ini, Anda bisa memblok seperti ini. Atau kalau tidak, Anda buat ini yang berdampingan dengan systolic pressure. Misalnya ini dipindah di sini ya, jadi berdampingan. Jadi Anda membloknya seperti ini langsung. Ya. Ini X yang sebelah kiri, Y yang sebelah kanan. Kemudian masuk ke insert. Kemudian di sini ada chart di sini ya. Chart di sini yang mungkin berbeda-beda ya tampilannya. Tapi coba Anda cari di chart, di sini ada scatter ya, scatter plot. Nah, saya buat scatternya, lihat di sini. Antara ini X ini sama Y di sini, systolic pressure. Anda blok di sini. Kemudian ada pilih insert di sini, kemudian start. Oke, systolic pressure. Tampilannya seperti ini. Anda tinggal mempercantik, nanti ditambah informasi ya, label yang di bawahnya apa, label yang di sini apa. Ya itulah, Anda tinggal di ini ya, formatnya, desainnya, dan yang lainnya itu ini bisa dipilih-pilih yang mana ya. Kemudian layoutnya mau seperti apa. Ini misalnya aksesnya apa tadi ya, systolic pressure di sini ya. Kemudian di sini ini. Nah, ini di Microsoft Excel kita bisa membuat diagram sebarnya ya, scatter plot. Ini juga bisa membuat persamaan dari sini. Caranya, pilih salah satu di sini ya. Kursornya arahkan ke titik ini. Terserah mau yang mana saja, ke scatternya di sini. Klik kanan di sini. Di sini ada add trend line.
Nah, trend lainnya bisa dibuat linear, bisa dibuat logaritmik, bisa dibuat polinomial, kuadratik misalnya ini. Nah, untuk contoh kasus kita ini korelasi dan regresi linear ya. Jadi pilih ini linear. Kemudian kalau ingin ditampilkan persamaannya, coba di scroll ke bawah, mungkin ini sedikit ada beda tampilannya. Cari di sini ada display, tampilkan persamaan katanya. Kemudian tampilkan nilai R kuadrat. Ini persis persamaannya seperti yang kita buat tadi ya. 1,464 ditambah 6,1 ya. Ini persamaannya, hanya saja letaknya aja yang dirubah. Di sini 61-nya digeser ke sebelah sini. Jadi yang di awal itu 1,464 katanya. Ini nilai R kuadratnya. Itu kalau misalnya menggunakan grafik ya. Ininya signifikan atau tidak? Nah, untuk melihat signifikan atau tidak, kalau dari grafik ini kita tidak tahu ya apakah model ini sudah betul atau tidak. Itu harus dianalisis dengan menggunakan tool data analisis yang tadi ya, dengan data analisis, sehingga kita bisa melihat di sini ya, ininya signifikan atau tidak, kemudian kontribusi dari masing-masingnya signifikan atau tidak ya. Nah, dengan menggunakan skater ini hanya bisa membuat apa sih, gambaran visual saja di sini ya, dengan persamaannya di sini. Y sama dengan 1,46 dan seterusnya. Oke, itu ya. Itu dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Kalau menggunakan SPSS itu lebih mudah sebetulnya, lebih mudah. Uh, Mahasiswa rata-rata sudah punya SPSS atau ada yang belum? Sudah, Pak. Oke, rata-rata berarti sudah ya. Kalau sudah, coba Anda buka SPSS-nya. Oke ya, untuk menggunakan SPSS, sebetulnya Anda bisa mengcopy data yang dari Excel ini ke apa? Ke SPSS, atau Anda bisa membuka file Excel ini dengan menggunakan SPSS secara langsung. Ingat namanya ini ada contoh 1, contoh 2, contoh 3. Kalau misalnya file ini ingin dibuka langsung oleh SPSS, ini harusnya hanya data saja, ini tidak boleh ada nilai R dan seterusnya ya. Coba saya, ini kalau saya simpan ini sudah ada anggaran seperti ini, Excel mungkin SPSS mungkin tidak tahu ya. Oke, saya copy saja misalnya ini datanya. Kemudian saya buat yang baru ya. Nah, untuk SPSS, jadi di baris pertama itu nama variabel, dan baris kedua dan seterusnya itu adalah data ya. Misalnya ini untuk SPSS misalnya. Oke, saya simpan nama filenya sama seperti yang tadi ya. Kemudian saya buka dari SPSS ya. Hanya saja ini diproteksi sama Excel, enggak ya. Kalau diproteksi yang tidak bisa dibuka oleh SPSS, berarti Anda harus menutupnya nanti ya, menutup dulu file ini di Microsoft Excel, kemudian baru dibuka di SPSS. Tapi saya coba ini di Excel dibuka, kemudian di SPSS ini mau saya buka juga di sini. Oke, saya buka. Nah, arahkan filenya ke data yang Anda download tadi ya. Tapi ini dipilih di sini Microsoft Excel ya. Excel itu. Nama filenya tadi saya letaknya di sini di dalam. Anda
Anda pilih di Windows Explorer, Anda pilih ini ya, text filenya ini, copy, jadi di sini kan, ya, contoh data ya, contoh data korelasi dan regresi. Oke, ini ternyata sudah bisa dibuka. Nah, di sini ada pertanyaan di sini ya, harap Anda perhatikan di sini. Ini katanya untuk nama variabel dari baris pertama. Oke ya, memang tadi sudah dikasih untuk nama variabel itu di baris pertama. Kemudian lembar kecilnya yang mana? Ini pilih ya. Ada to SPSS ini yang kita buat barusan ya. Range-nya itu bisa dilewat saja, tapi kalau misalnya ada range-nya tadi sampai A9 atau apa. Ini kalau Anda tahu range-nya Anda bisa buat, tapi kalau misalnya tidak ya udah keseluruhan aja. Jadi saya sarankan Anda buat seperti ini datanya. Ke bawahnya nggak ada lagi, nggak ada data. Tapi kalau misalnya seperti ini, range-nya hanya ini aja dari A1 sampai D8, berarti di ini bisa A1 sampai D8. Tapi daripada ribet, mendingan kosong aja ya. Oke. Nah, ini sudah dibuatkan oleh Microsoft Excel. Ada ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Takutnya di sini tidak ini ya. Ini skala nominal. Oke ya. Ini 12. Oke. Ini sudah tidak masalah. Sudah tidak masalah. Nah, penamaan variabel di sini di Microsoft Excel itu tidak ada spasi ya. Jadi sama dia dibuang nilai spasinya tuh. Jadi kalau misalnya Anda mau memberi nama variabel itu biar gampang dibaca, Anda mungkin ganti spasinya dengan underscore atau apa. Tapi kalau Anda tidak memberi underscore di sini, ini otomatis dibuang ya sama si SPSS. Oke, sudah ini. Kembali ke data view. Untuk korelasi, Anda klik menu analyze di sini. Kemudian dia ada korelasi ya. Menu korelasi ada di varie. Anda mungkin masih ingat tadi korelasi antara berat, antara umur dengan sistolik di sini ini 0,96 kurang lebih. Oke, variabelnya katanya mau yang mana? Oke, saya masukkan semua ya. Saya pilih semua, kemudian pindahkan ke sini. Kemudian korelasinya mau apa? Korelasi Pearson atau korelasi Spearman. Ingat ya, kalau Pearson itu kalau misalnya datanya itu data kuantitatif. Kalau Spearman itu datanya bukan data kuantitatif, tapi ordinal ya. Tapi untuk kasus tertentu misalnya tidak normal, kadang-kadang korelasi Spearman itu bisa digunakan ya. Oke. Kemudian setelah saya pindahkan ke sini, saya tinggal tekan OK saja. Ini keluar di sini. Korelasi antara berat dengan tekanan ini 0,75, sama dengan yang tadi ya. Kemudian umur dengan systolic pressure di sini 0,956. Sama ya nilainya dengan yang di Excel tadi. 0,956. Kalau saya buat 3 desimal, sebetulnya sama kan 0,956. Atau di sini 0,956. Coba kita bandingkan ya. Ini dengan menggunakan Excel, kemudian yang tadi dengan menggunakan SPSS. Nah, kemudian di sini 0,956. Di sini ada bintang 2 ya. Nah, arti bintang 2 itu artinya model yang kita buat itu ya signifikan. Bahkan sangat signifikan, sangat nyata gitu ya. Signifikansinya, nilai signifikansinya ini 0,001. Nah, kalau di Microsoft Excel itu tidak diberikan tanda bintang di sini, tapi bisa dilihat dari nilai signifikansinya. Ini lebih kecil daripada 0,01. Nilai signifikan yang ini sebetulnya sama dengan nilai yang ada di sini. Hanya saja di SPSS itu hanya 3 desimal yang ditampilkan ya. Jadi kalau nilainya di bawah 0,01, dia langsung saja membulatkan seperti ini. 0,001 seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ini kadang-kadang di sini 0,00, hanya 3 desimal saja yang ditampilkan di sini ya. Jadi hasil korelasi antara Excel dengan SPSS sama saja ya. Hanya saja kalau di SPSS enaknya ini selain ada nilai korelasi, nilai kekuatan hubungan, di sini juga ada nilai signifikansinya ya, signifikansinya. Apakah signifikan atau tidak? Coba kalau kita lihat 0,751, ini besar ya angkanya 0,751. Tapi ternyata nilai korelasinya itu tidak signifikan. Berarti kesimpulannya tidak ada hubungan ya.
yang nyata, tidak ada hubungan yang nyata ya antara berat dengan sistolik. Tapi terdapat hubungan yang nyata antara umur dengan sistolik ya. Itu kalau dengan menggunakan SPSS ya, SPSS. Untuk korelasi ya, jadi terserah Anda mau menggunakan Excel silahkan, Anda mau menggunakan SPSS silahkan ya. Kalau misalnya Anda menggunakan laptop teman dan di sana tidak ada SPSS, misalnya Anda bisa menggunakan Microsoft Excel. Tapi kalau di laptopnya ada SPSS, juga ada Microsoft Excel, mungkin saya menyarankan Anda gunakan saja SPSS ya. Nah, bagaimana untuk analisis regresi ya? Untuk analisis regresi di sini ada regresi, menunya analisis, di bawah korelasi ada regresi. Ini di sini ada macam-macam regresi, tapi untuk kasus kita itu hanya regresi linear saja. Linear, oke. Dependennya sistolik misalnya. Kemudian independennya, nah terserah Anda. Anda mau memasukkan independennya kedua-duanya atau salah satu. Contohnya kalau kedua-duanya ya. Saya pilih berat yang X2 sama X1. Statistik, plot, dan seterusnya saya lewat saja. Kemudian saya tekan OK. Ini berarti regresi linear berganda. Oke. Untuk regresi katanya, regresi di sini nilai R kuadratnya 0,98. Coba kalau di Excel ya, di Excel tadi ini nilai R kuadratnya untuk ini dimasukkan ya, nilai R kuadrat ini 0,96, ini 0,92. Ini 0, sorry, ini 0,98 sama ya, 0,98, 958 kalau dibulatkan, 3 desimal. Saya bulatkan biar sama kelihatan. 958 sama ya. Kemudian nilai R square-nya, R kuadratnya 0,918. Kemudian nilai R yang sudah disesuaikan 0,876. Standar error-nya 8,6 sama ya. Observasinya tadi ada 7 data sama. Kemudian ini untuk uji F-nya, ANOVA-nya. Nilai F hitungnya 22,262. Coba di Microsoft Excel. Sama ya, 22,262. Ini nilai probability-nya signifikansinya 0,06. 0,07. Ini dibulatkan ya. Kalau dibulatkan ini jadi 0,007. Kemudian nilai koefisiennya di sini 52,234, 2,68, 1,1369. Ini sama dengan ini ya. Nilai koefisiennya. Jadi di Excel juga sebetulnya sudah cukup ya kalau misalnya untuk regresi yang sederhana. Yang kompleks lebih baik ya gunakan ya aplikasi pengolah data ya. Nah, di situ salah satunya adalah SPSS. Kemudian ada contoh 3. Nah, ini tinggal contoh 2 tadi ya, contoh 3. Ini ada material tapi ini hanya terlalu panjang, saya mau menjelaskan ini. Oke lah. Ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Hanya saja di sini ada saya ingin memperlihatkan sebetulnya hubungannya mungkin lebih cenderung kuadratik bukan linear ya. Misalnya ini hubungan antara suhu, kalau saya tekan ya, suhu dengan daya tahan baterai. Saya buat skaternya. Nah, ini ternyata menurun nah di sini. Berarti semakin tinggi suhu, semakin daya tahan baterainya semakin menurun ya, semakin tinggi itu semakin menurun. Coba kalau misalnya kita lihat yang sebelah sini, ini temperatur. Untuk penelitian yang lainnya di sini, ini daya aktivitas baterai. Kemudian saya coba tebarkan di sini. Nah, kalau ini coba lihat grafik. Kalau ini trennya ini menurun ya. Jadi kalau misalnya Anda buat persamaannya ini lebih cenderung ke linear kalau saya lihat ya. Linear kemudian persamaannya nah seperti ini. Samanya ini R kuadrat 0,5 sekian. Ini slope-nya, ini gradiennya itu negatif ya. Nah, sedangkan yang di kanan, yang di kiri di sini, ini polanya nih, pertama naik sampai suhu sekian, tapi setelah dinaikkan lagi suhunya itu turun ya. Nah, coba Anda buat tren lainnya ya, korelasi linear ya. Anda tampilkan misalnya nilai R kuadratnya di sini. Mudah-mudahan terlihat ya di sana ya. Ini nilainya
0,40 koefisien determinasinya. Lihat, koefisien determinasinya katanya 0,40. Ini garisnya, persamaan garisnya yang ini ya. Ini ada bias, lumayan bias, jauh ya dari sini ke garisnya ini. Ini hasil ya. Kemudian ini prediksinya, ini lumayan jauh penyimpangan. Coba kalau misalnya kita buat di sini modelnya, ini modelnya untuk yang ini bukan linear tapi kuadratik, polinomial order kedua. Coba Anda perhatikan itu persamaannya. Tadi asalnya R kuadratnya 0,4, sekarang sudah 0,80. Tadi dari 40%, sekarang naik jadi 80%. Ini ya berarti yang lebih tepat sebetulnya modelnya itu kuadratik ya. Jadi untuk sampai suhu tertentu itu ada kenaikan optimal. Yang kalau dinaikkan lagi suhunya ternyata menurun. Untuk kasus yang sebelah kiri ya. Jadi sebelum membuat persamaan regresi, model regresi, sebaiknya Anda buat skaternya dulu ya. Buat diagram tebar. Sedangkan yang sebelah kanan, jadi lebih cenderung emang regresinya linear seperti ini ya. Menurun ya. Semakin naik suhu ini semakin turun. Tapi kalau ini untuk suhu sampai kurang lebih 50 derajat itu naik dulu ya daya aktivitasnya. Tapi kalau dinaikkan lagi itu baru turun ya. Oke, ini hanya gambaran saja. Ini cara buat persamaannya. Saya yakin Anda sudah tahu dan sekarang sudah bisa menggunakan tool yang ada di Microsoft Excel dan aplikasi pengolah data. Salah satunya itu SPSS. Baik, saya kira itu saja mungkin ya untuk bagaimana menyelesaikan korelasi dan regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas? Kalau misalnya belum jelas, ini saya rekam, mungkin saya upload juga nanti di YouTube ya, di YouTube hasil rekamannya. Hanya saja mungkin perlu diproses, jadi tidak bisa langsung saya upload ke YouTube ya. Saya download dulu, kemudian nanti di-upload ke YouTube. Baik, Satria gimana? Tidak ada pertanyaan? Ini mewakili yang lainnya? Saya tidak sih Pak, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oh, Pak, ya, sudah. uh, Gimana? Dapat? bertanya Pak, Iya, gimana? kalau nyari formula R kuadrat gimana Pak? Tadi kecepatan? Oh, formula R kuadrat itu tinggal R nilai korelasi dikuadratkan. R Nilai korelasi R di sini ya. Ini Yeah. untuk yang tadi. Ini di mana ya? Di contoh 1 mungkin ya. Ini ya, untuk R kuadrat yang ini ya. Ya Pak. R kuadrat ini 0,91. Ini kan nilai korelasi ya dengan menggunakan Corel. Ini Corelnya 0,96. Dan untuk nilai R kuadratnya, R kuadrat di sini. R kuadrat ya. Ini tidak ada misalnya ini sama dengan nilai korelasi ini dikuadratkan 0,91 itu ya. Kalau untuk yang linear biasa ya, tapi kalau misalnya untuk yang berganda itu beda lagi caranya. Siap, baik Pak, makasih Pak. Oke. Silakan kalau yang lainnya masih ada yang jadi pertanyaan lagi. Oke, saya kira sebagian besar ini sudah cukup jelas, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi saya harapkan Anda bisa mengolah atau analisis data untuk korelasi dan regresi, baik dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan menggunakan SPSS. Baik, saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk minggu depan, jangan lupa ya, kemungkinan besar itu ujian ya. Untuk materinya, seperti yang saya bicarakan tadi, jadi kemungkinan besar itu dari sebagian besar itu dari materi yang sudah diberikan setelah UTS. Hanya saja mungkin ada sebagian materi yang terkait dengan materi yang sudah diberikan kalian ya di analisis akademik. Oke, saya kira itu saja. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.